Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian, seringkali kita mendengar istilah dalil. Seringkali orang bertanya, mana dalilnya? Dalil, menurut bahasa, berarti al-mursyid, petunjuk. Dalil juga bermakna al-alamah, ciri. Sehingga dalil adalah petunjuk kepada sesuatu atau ciri tentang sesuatu. Dalil menurut istilah adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matdhubin khabariyyin. Dalil adalah sesuatu yang bisa diterima sebagai bukti kebenaran suatu informasi. Bentuk jama dari dalil adalah al-adillah. Sehingga dalam kajian usul fikih kita mengenal istilah adillatul ahkam. Nah, istilah adillatul ahkam ini sering dipertukarkan dengan istilah usulul ahkam atau masadirul ahkam. Saudara sekalian, dalam kajian usul fikih, adillatul ahkam itu sangat banyak. Ada beberapa yang termasuk kepada adillatul ahkam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dua dalil inilah yang merupakan dalil utama dari hukum Islam. Dalil adalah bukti, dalil adalah petunjuk, dalil adalah ciri. Al-Quran sebagai dalil hukum artinya Al-Quran bisa menjadi petunjuk, dalil, ciri, tanda bahwa di situ kita temukan hukum Islam. Satu ayat misalnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aula mastumun nisa. Itu adalah dalil, itu adalah petunjuk, itu adalah ciri bahwa di situ kita temukan hukum bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Atau dari petunjuk, dari dalil, dari ayat itu kita temukan hukum bahwa hubungan seksual dengan perempuan membatalkan wudu. Contoh dalam hadis, kita misalnya dalam salah satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Dari hadis ini, para ulama menemukan hukum hadis ini sebagai petunjuk, hadis ini sebagai tanda ciri bahwa di situ ada hukum membaca surat Al-Fatihah itu menjadi rukun salat. Itulah dua dalil utama hukum Islam. Dalil yang lain adalah ijma. Ijma menjadi ciri, menjadi tanda, menjadi petunjuk ditemukannya hukum Islam di situ. Pada masa awal, para sahabat Nabi membukukan Al-Quran. Yang asalnya Al-Quran itu tercecer pada tulisan pelepah kurma, daun lontar, dan sebagainya. Itulah media penulisan Al-Quran yang ada pada saat itu. Maka pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, tulisan-tulisan Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Ini merupakan sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Para ulama bersepakat untuk membukukan Al-Quran, maka itulah ijma. Ijma menjadi dalil kebolehan membukukan Al-Quran. Itulah hukum tentang membukukan Al-Quran berdasar pada ijma. Yang ketiga, kias. Kias adalah membandingkan sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum ada dasar hukumnya. Itulah kias. Misalnya khamar. Khamar sudah ada dasar hukumnya. Innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itulah ayat Al-Quran. Berdasar ayat Al-Quran itu, hukum khamar adalah haram. Nah, kita temukan minuman-minuman yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi memiliki ilat, memiliki alasan hukum yang mirip dengan ilat pengharaman khamar. Contoh, vodka, ganja. Itu dua bentuk yang bisa dikonsumsi, lalu akibatnya bisa mirip dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu khamar. Maka karena ada kesamaan ilat, hukum mengkonsumsi ganja dan hukum mengkonsumsi vodka hukumnya sama dengan meminum khamar, yaitu haram. Nah, kita menemukan hukum mengkonsumsi ganja dan vodka adalah haram itu berdasarkan kias. Kias menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi ciri adanya hukum di situ. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah istihsan.
Seringkali ketika seorang mujtahid menerapkan kias dalam satu persoalan, di situ ditemukan kebuntuan. Misalnya, eh, toilet umum, penggunaan toilet umum ketika mau dikiaskan dengan jual beli misalnya, maka di situ akan menemukan kebuntuan. Mengapa? Jual beli itu prinsip pokoknya harus jelas uang, jelas ukuran barang. Nah, dalam transaksi toilet umum, jelas uangnya 2.000 misalnya, akan tetapi ukuran barangnya apa? Berapa ukurannya? Kalau misalnya yang menjadi objek transaksi itu air, pertanyaannya, air yang dibeli itu berapa? Di sini ada ketidakjelasan. Ketika ditemukan ketidakjelasan, disitulah goror ada. Ketika ditemukan goror, ketidakjelasan, maka kesimpulan hukum bisa terlarang. Ketika kita mau mengkiaskan dengan sewa menyewa misalnya tentang toilet umum ini, maka dalam prinsip sewa menyewa itu harus jelas uang, harga, dan jelas waktu. Pertanyaannya, apakah jelas uangnya? Tentu jelas, 2.000, 5.000. Tetapi apakah jelas waktunya? Ini yang kita temukan, bahwa dalam transaksi toilet umum tidak jelas waktunya, tidak ditentukan waktunya. Karena ada ketidakjelasan, maka kesimpulannya bisa terlarang. Padahal di sisi lain, masalah toilet umum pada masa sekarang ini sangat diperlukan. Bagaimana kita ketika kita ada di satu tempat umum, terminal misalnya, atau di tempat umum yang lain, ketika memerlukan toilet, lalu tidak tersedia toilet, disitulah akan menimbulkan mafsadah bagi banyak orang. Nah, sehingga di tempat-tempat umum toilet itu sangat diperlukan. Dan dalam praktiknya transaksi di toilet itu pada dasarnya lancar-lancar saja, aman saja, tidak menemukan persoalan. Maka prinsip istihsan bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. Maka berdasar pada kaidah istihsan bil urfi, istihsan menganggap baik berdasarkan tradisi yang berkembang di satu masyarakat, maka transaksi toilet umum bisa dibenarkan. Al-Quran sebagai dalil, sunnah hadis sebagai dalil, ijma sebagai dalil, qiyas sebagai dalil, istihsan sebagai dalil. Dzari'ah juga bisa menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi ciri bahwa di situ ada hukum. Apa itu dzari'ah? Dzari'ah itu adalah jalan. Jalan. Dzari'ah terbagi dua. Ada saddu dzari'ah, ada fathu dzari'ah. Sad itu menutup, fathu itu membuka. Jadi saddu dzari'ah ini seperti portal, tutup, buka, buka, tutup. Nah, ketika diperkirakan misalnya di depan sana ada sesuatu yang bisa membahayakan manusia, maka jalan kita tutup. Jalan kita tutup, lalu dialihkan kepada jalan alternatif. Ini bentuk sederhana atau contoh sederhana dari saddu dzari'ah, menutup jalan. Nah, kita tutup jalan ini, kita alihkan ke jalan alternatif, itu adalah prinsip dari saddu dzari'ah, menutup jalan. Nah, kita menutup jalan yang ini, hukumnya harus berdasarkan kemaslahatan yang mungkin muncul, maka hukum kita temukan melalui dalil saddu dzari'ah. Atau kita balik, saddu dzari'ah menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi ciri bahwa di situ ada keharusan untuk menutup jalan. Contoh yang lebih konkret, misalnya satu kos-kosan. Ibu kos mengeluarkan aturan, tamu laki-laki dilarang masuk kamar. Pada dasarnya masuk kamar itu boleh, tetapi karena dikhawatirkan muncul fitnah yang tidak diharapkan, maka dikeluarkan aturan masuk kamar bagi lawan jenis terlarang. Nah, aturan larangan masuk kamar itu berdasar pada saddu dzari'ah, menutup jalan. Maka aturan larangan masuk kamar itu adalah aturan yang dihasilkan melalui saddu dzari'ah. Itu artinya pula, atau dengan kata lain, saddu dzari'ah menjadi petunjuk, menjadi dalil, menjadi ciri bahwa di situ ada hukum. Hukum apalagi kalau bukan hukum syara.
Nah, setelah sekalian ada dalil ciri yang lain yaitu istishab, lalu uraf. Nah, yang ingin saya sampaikan tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dalil dalam kajian usul fikih bukan hanya Al-Quran dan hadis saja. Akan tetapi, seperti tadi, seperti yang saya jelaskan, kias, ijma, istihsan, istishab, dan satu dari'ah, itu juga dalil, itu juga petunjuk yang bisa menjadi penghantar bahwa di situ ada hukum syara. Saudara sekalian, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dalil dalam kajian usul fikih bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi banyak. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada sadu dari'ah, ada istislah, ada uraf. Itu semua menjadi dalil, menjadi alamat, menjadi ciri, menjadi petunjuk bahwa di satu tempat ada hukum Islam, ada hukum syara. Jadi bisa jadi satu masalah tidak bisa ditunjukkan secara langsung nas Al-Quran dan hadis, dan itu dalam banyak kasus biasa kita temukan seperti itu, tetapi kita temukan adanya hukum Islam di situ bisa melalui berbagai cara, berbagai bukti, berbagai dalil, berbagai petunjuk, berbagai ciri yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa melalui ijma, bisa melalui qiyas, bisa melalui istihsan, bisa melalui istishab, bisa melalui sadu dari'ah, dan bisa melalui uraf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.